Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, sungguh datang pada kalian peringatan dari Tuhan kalian, wa syifaa'un lima fis sudur, dan obat semua penyakit yang dalam hati, dalam dada, wa hudan wa rahmatun, dan petunjuk serta rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita menghimbau kepada kita sekalian, ya, la tanam ba'dal fajar, agar kita tidak tidur setelah fajar itu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka bertasbihlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita diperintahkan untuk berzikir dengan bertasbih, bertakbir, bertahlil, ya. Qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari. Jadi waktu fajar ini, setelah kita sholat subuh, kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qabla al-ghurub, dan yang kedua kata Allah taala sebelum terbenamnya matahari. Jadi kita awali waktu pagi ini fasubhanallah, ya, maka maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ketika di pagi hari kita awali dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menutup hari ini pula dengan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surah Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kata Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh manusia ini, baik yang mukmin maupun yang kafir, ya, semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Sungguh telah datang pada kalian semua satu peringatan dari Tuhan kalian. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Apa peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sudah datangkan kepada kita sekalian? Yaitu adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya berisikan mau'izah, memberikan peringatan kepada orang-orang kafir agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang mukmin agar mereka betul-betul menjauhi larangan Allah, ya, taat, tunduk kepada Allah dan jauh dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Al-Qur'an ini jamaah sekalian, bagaimana benar-benar menjadi izah pada diri kita, yang menjadi penasehat, menjadi peringatan bagi kita sekalian, di mana Al-Qur'an ini adalah merupakan hidangan Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala berikan kepada kita sekalian. Allah berikan kepada kita semuanya. Enggak ada yang tidak mendapatkannya. Semuanya. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Hanya di antara manusia ini ada yang tertarik dengan hidangan Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tidak. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah firmankan, qala ya qaumi, qala ya rabbi, dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah SAW mengadu kepada Allah Ta'ala, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Ya Allah, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku, kata Rasulullah SAW, menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka, sehingga kosong ya dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa jamaah sekalian iman kita terpuruk ya setelah Ramadan? Kenapa iman kita turun setelah Ramadan? Itu sebabnya karena jauhnya kita dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisikan mau'izah dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 16. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum datang, kata Allah, bagi orang-orang yang beriman? Alam ya'ni lilladzina amanu, apakah belum saatnya bagi orang-orang yang beriman an takhsha'a qulubuhum, agar hati-hati mereka itu khusyuk di dzikrillah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma nazala minal haqq, dan kepada apa, tunduk hati mereka kepada apa yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kebenaran, yaitu kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran. Apa yang kita tunggu jamaah sekalian? Kata Allah, apakah belum saatnya? Ya. Al-Imam Syafi'i ketika membaca ayat ini, beliau mengatakan laqad ana ar-ruju'u ila Allah. Sudah saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad ana ila taubah. Ya, sudah saatnya kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mas sekalian, maka kita berarti mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini hidangan Allah yang Allah berikan kepada kita, yang Allah datangkan kepada kita. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Kalau kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya berarti kita mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan memberikan kecukupan kepada kita sekalian. Allah akan memberikan kecukupan dalam kehidupan kita, dalam rezeki kita. Allah akan melindungi kita kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada riwayat qala hadatsana Husaim an Ibad an Ibnu Sirin, dari Ibnu Sirin. Ini seorang tabi'in ya, yang dikenal beliau seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu tentang ta'wil mimpi, sehingga ada buku khusus yang ditulis yang kumpulan dari ta'wil mimpinya, ta'wilnya Ibnu Sirin ini. Qala, beliau mengatakan, al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an tahdhuruhu al-malaikah. Ibnu Sirin bahwasanya rumah yang di dalamnya dibacakan Quran, itu rumah tadi didatangi oleh malaikat. Rumah itu menjadi tempat kunjungan para malaikat. Karena jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita umat Rasulullah SAW, kepada umat manusia ini kitab yang Allah berikan kepada kita umat manusia. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Yang ini membuat malaikat itu senang, membuat malaikat itu bahkan iri kepada kita sekalian, di mana kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita kitabnya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Makanya rumah yang di dalamnya orang-orangnya membaca Quran ya,
tahduruhul malaika. Rumah tadi akan dihadiri oleh malaikat. Sehingga sahabat Abdurrahman bin Auf itu setiap kali masuk rumahnya dia baca ayat kursi, ya, agar dihadiri oleh malaikat. Jadi untuk menghadirkan malaikat ke rumah kita jamaah sekalian itu sangat mudah sekali. Bagaimana kita bisa menghadirkan malaikat ke dalam rumah kita? Dan tentu kehadiran malaikat di dalam rumah kita itu membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, membawa ketenangan kepada kita sekalian, kepada para penghuninya, membawa kedamaian, kesejukan kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang mukramun, yang mulia, ya. Nah, rumah yang di dalamnya dibacakan Quran, kata Ibnu Sirin, tahdurul malaika. Hingga kalau kita semakin banyak membaca ayat Allah Subhanahu wa taala di rumah kita, istri kita baca Quran, anak-anaknya baca Quran, ya, semua yang berada di dalamnya baca Quran, maka malaikat banyak yang hadir menjadi tempat datangnya malaikat rumah tersebut. Tahdurul malaika. Dan malaikat itu tentunya bukan hanya sekedar dia berkunjung hadir ke dalam rumah kita, tapi malaikat mendoakan, ya, mendoakan, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tastaghfiruhul malaikah, ya, malaikat mendoakan ampun, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Fatir kalau nggak salah, ya, Allah Ta'ala menjelaskan tentang doanya malaikat itu, ya, mendoakan kepada kita sekalian. Lilladzina tabu wattaba'u sabilaka, orang-orang yang bertobat kepada Allah, orang-orang yang mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, itu didoakan oleh malaikat. Dan doa malaikat jemaah sekalian ya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahdurul malaika. Yang kedua kata Ibnu Sirin, wa takhruju minhu syayatin, dan keluar dari rumah itu setan. Setan akan lari dari rumah-rumah kita ketika di rumah kita itu dibacakan Quran, ya. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, innal baita alladhi yuqra'u fihi suratul baqarah inna syaitana yanfiru, ya, bahwasanya syaitan itu kata Nabi lari minal bait, dari rumah alladhi yuqra' fihi al-Quran allati tuqra'u fihi suratul baqarah. Kata Rasulullah SAW bahwasanya syaitan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, apalagi dibacakan semua surat-surat Quran. Ketika dibacakan surat Al-Baqarah, itu setan sudah lari kata Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW menghimbau agar rumah-rumah kita itu makmur, ya, dengan pembacaan ayat-ayat Allah Al-Quran. Nawiru manazilakum bis-shalah wa tilawatil Quran, kata Nabi, sinari rumah-rumah kalian, terangi rumah-rumah kalian bis-shalah, dengan salat, wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran. Jadi setan lari jamaah sekalian. Malaikat hadir, setan lari ketika dibacakan di rumah-rumah kita ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau rumah tadi nggak dibacakan Quran, ya, yang datang adalah setan, dan malaikat tidak akan kerasan di dalam rumah itu kalau nggak dibacakan ayat Allah. Setan akan pergi, setan akan datang dan malaikat akan pergi dari rumah itu. Dan setan tentunya membawa hal-hal yang buruk, ya, membawa hal-hal yang busuk, ya, ke dalam rumah kita. Dia tidak membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi setan akan mendatangkan bala dalam rumah kita. Setan akan mendatangkan perselisihan di dalam rumah kita, karena setan misinya jelas,
Kata Allah Subhanahu wa taala, ya'murukum bil fahsya. Setan itu menyuruh kalian pada kejelekan. Ya, itu setan misinya. Dan bagaimana setan menanamkan permusuhan dalam rumah kita. Ini wajar jamaah sekalian. Kalau kemudian rumah tangga seseorang itu berantakan, ya, bertengkar, satu dengan yang lain nggak akur, suami istri bertengkar, karena setan memang misinya begitu, untuk menanamkan, memberikan permusuhan dalam diri kalian, dalam kehidupan kalian. Itu syaitan. Dia mencegah dari kebaikan dan menyuruh kepada keburukan. Nah, rumah yang dibacakan Quran akan lari syaitan darinya. Syaitan akan lari. Dan itu sudah suatu keberuntungan yang sangat luar biasa bagi kita sekalian ketika syaitan itu lari dari rumah kita. Kemudian yang ketiga kata Ibnu Sirin, wa yattasi'u bi ahlihi. Nah, kalau sudah dihadiri malaikat, ya, setan lari dari rumah itu, maka rumah tangganya itu akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan rizki yang luar biasa kepada rumah tangga itu. Akan Allah luaskan rizkinya. Allah akan lapangkan, ya, keluarganya. Wa yattasi' bi ahlihi. Wa yaksuru khairuhu. Dan yang keempat, akan banyak kebaikan yang Allah Ta'ala berikan di dalam rumah itu, ya, kesolehan anak-anaknya, kemurahan rizkinya, ya, banyak kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam rumah tangga itu. Wa yaksuru khairu, itu yang keempat. Tapi sebaliknya kata Ibnu Sirin, wal baitul ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an tahduruhu syayatin. Sedangkan rumah yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Qur'an, maka rumah itu dihadiri oleh syaitan. Wa takhruju minhul malaikah, dan malaikat akan keluar darinya. Wa yadhiqu bi ahlih, akan disempitkan keluarganya. Wa yaqillu khairuhu, dan akan sedikit kebaikan rumah itu akan sedikit ketika tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran. Ibnu Mas'ud mengatakan, inna asfaral buyut alladhi asfara min kitabillah. Jadi rumah yang sangat kosong itu adalah yang kosong dari kitab Allah. Jadi rumah yang kosong itu bukan rumah yang kosong dari perabot dalam rumah itu, bukan. Kata Ibnu Mas'ud, rumah yang kosong itu alladzi asfar, yang kosong min kitabillah. Yang dimaksud asfar min kitabillah bukan berarti tidak ada Quran di dalamnya, tidak ada mushaf Quran, tapi tidak ada bacaan Quran. Kosong dari pembacaan Al-Quran di rumah itu. Sehingga rumah itu menjadi rumah yang gelap, ya, rumah yang gersang, karena kosong dari kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Riwayat lain, haddatsana Muawiyah an Lais an Ibn Sabit qala, innal buyut allati yuqra'u fiha al-Qur'an, bahasanya rumah yang di dalamnya dibacakan Quran, rumah itu la tadhi'u li ahli sama kama tadhi'u sama'u li ahli al-ard. Rumah itu akan menyinari langit. Jadi ada nur, ada cahaya yang naik ke langit dari rumah itu. Kama tadhi'u sama'u li ahli al-ard, sebagaimana langit menyinari penduduk bumi. Ya subhanallah, jadi rumahnya orang mukmin yang di dalamnya dibacakan Quran itu menjadi sinar yang akan naik ke langit, ya, sehingga menyinari penduduk langit. Kama tadhi'u sama'u li ahli al-ard. Qala wa innal baita alladhi la yuqra'u fihi al-Qur'an, sedangkan rumah yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran, la yadhiqu ala ahlih, akan menjadi sempit atas keluarganya. Walaupun rumahnya luas, rumahnya terang, ya, dengan dengan lampu-lampunya, indah dengan perhiasan-perhiasannya, tapi rumah itu akan menjadi sempit bagi orang-orang yang ada di dalamnya, akan terasa sempit. Wa tahduru syaitan, dan
akan didatangi oleh setan, wa tanfiru minhul malaikah, dan lari darinya malaikat, wa inna asfaral buyut la baitun sifrun min kitabillah, dan bahwasanya rumah yang paling kosong itu adalah rumah yang kosong dari kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya ungkapan-ungkapan dari Ibnu Sirin, kemudian dari an Ibnu Sabit, ya dari Ibnu Sabit. Kemudian yang ketiga sahabat Abu Hurairah juga mengatakan yang sama. Karena Abu Hurairah yaqul, Abu Hurairah berkata, innal bait idza tuliya fihi kitabullah. Maksudnya rumah kalau dibacakan kitab Allah, ittasa'a bi ahli, akan luas keluarganya, wa katsura khairuhu, dan akan banyak kebaikannya, wa hadaratul malaikah, dan akan dihadiri oleh malaikat, wa kharajat minhu syayatin, dan keluar darinya syaitan. Wal bait alladzi lam yutla fihi kitabullah dhaqa bi ahlihi wa qalla khairuhu wa tanakkabat anhu al malaika wa hadarahu syayatin. Ya. Jadi dikatakan oleh banyak baik sahabat maupun tabi'in, ya, mengatakan tentang bagaimana rumah yang dibacakan di dalamnya kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an. Nah, ma'asyar muslimin rahimakumullah, kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala tadi, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Yang kedua kata Allah taala, wa syifaa'un lima fis sudur. Bahwasanya Al-Qur'an ini kata Allah taala, ya, selain mengandung peringatan-peringatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah ia adalah merupakan syifa', ya, merupakan obat, lima fis sudur, kepada apa, untuk apa yang ada dalam dada. Penyakit-penyakit yang ada dalam dada manusia, lima fis sudur, yang ada dalam hati manusia, yang ada dalam dada manusia, itu akan sembuh, ya, dengan Al-Quran. Ya, karena Allah Ta'ala turunkan kepada kita sekalian, salah satu fungsi Al-Quran itu untuk menyembuhkan semua penyakit-penyakit dalam hati kita. Penyakit hati itu ada dua, jamaah sekalian. Secara global ada dua. Pertama adalah amradus syahwat, ya, penyakit-penyakit syahwat yang menjadikan manusia lupa, yang menjadikan manusia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena godaan-godaan syahwat. Dan itu selalu dihadapkan kepada hati kita, ya. Hati kita ini selalu dihadapkan dengannya, dengan penyakit-penyakit syahwat ini yang menjadikan kita bermaksiat kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah amrad asyubuhat, ya, penyakit-penyakit syubuhat yang merusak pengetahuan kita, ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan kita ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, penyakit-penyakit syubhat itu yang membuat manusia ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, membuat keraguan-keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu penyakit-penyakit syubhat. Nah, Al-Qur'an ini akan menyembuhkan semua penyakit ini, baik penyakit syahwat dan penyakit syubhat, ya, sehingga menjadikan manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena saya katakan tadi, kalau kita membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, kita akan dekat dengan Allah. Dan ketika kita dekat kepada Allah, kita taat kepada Allah. Dan ketika kita taat kepada Allah taala, Allah akan memberikan kecukupan kepada kita. Jadi ini yang jauhnya manusia dari kitab Allah taala, itu yang akan memberikan keraguan dalam hati kita, ya. Karena penuh dengan kejahilan. Nah, kejahilan adalah merupakan penyakit hati. Keraguan adalah merupakan penyakit hati.
yang akan sirna ini dengan Al-Quran. Orang kalau baca Al-Quran dan dia fahami apa yang dia baca, Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya ilmu. Allah akan memberikan kepadanya keyakinan. Kata Allah Ta'ala, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Ya, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, ya akan bertambah keimanan mereka. Ya, Al-Quran ini kalau direnungkan, difahami, akan Allah akan membukakan kepadanya ilmu, akan memberikan kepadanya ilmu. Ya, Al-Quran itu jamaah sekalian, dalam semuanya ada kebaikan. Ya, dalam membacanya itu mengandung pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Dalam merenungkannya akan mendatangkan pengetahuan, ilmu, keyakinan, menghilangkan keraguan-keraguan yang dalam hati kita. Syifa lima fis sudur. Dan di dalam menghafalnya itu akan mengangkat derajat kita. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan yuqalu li sahibil Quran, nanti akan dikatakan kepada sahabat Quran, ya, orang yang bersahabat dengan Quran, dan Al-Quran menjadi sahabatnya dalam kehidupan dia itu, maka akan dikatakan nanti, kata Rasulullah SAW, Iqra wa taraqqa. Orang tadi akan disuruh oleh Allah untuk membaca Al-Quran di hadapan Allah dan disuruh naik derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka derajatmu, kata Rasulullah SAW, derajatmu itu inda akhiri ayatin taqra'uha, pada akhir ayat yang kau baca nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita membiasakan diri kita membaca Al-Quran, kita akan banyak mendapatkan pahala dari Allah. Kalau kita membiasakan diri kita dengan merenungkan Quran, maka Allah akan memberikan keyakinan, ilmu, ya, kepada kita sekalian. Dan kalau kita banyak berusaha untuk menghafalkan Al-Quran, Allah akan mengangkat derajat kita. Jadi semuanya, ya, semuanya mengandung kebaikan. Apa yang tidak kita butuhkan, semuanya kita butuhkan ini jamaah sekalian. Ya, semua yang Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran atau yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita dari hadis-hadisnya, semuanya adalah penuh dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Nggak ada satupun yang tidak kita butuhkan. Ya, pahala, ilmu, keyakinan, naiknya derajat, ya, rizki, keberkahan, dan lain sebagainya, itu semuanya adalah kita butuhkan dalam kehidupan kita ini. Nah, itu yang kedua, kata Allah Ta'ala, wa syifa'un lima fis sudur. Yang ketiga, nah, kalau yang pertama dengan yang kedua ini adalah untuk semua manusia, ya, Allah tujukan ya ayuhan nas, makanya Allah memanggil ya ayuhan nas, wahai semua manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir. Yang mukmin yang kafir biar beriman kepada Allah sehingga sembuh kebodohannya, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi ada keraguan. Yang mukmin agar dia jauh dari kemaksiatan, agar dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan bersinar hatinya untuk kemudian melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Ta'ala mengatakan sanurihim ayatina, akan kami lihatkan kepada mereka ayat-ayat kami, fil afaq wa fi anfusihim, baik di ufuk, di angkasa, dan dalam diri mereka, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga menjadi jelas kepada mereka bahwasanya Allah Ta'ala adalah zat yang maha benar. Ya. Jadi mau'izatun min rabbikum dan syifa'un lima fis sudur, itu untuk seluruh manusia, ya, untuk seluruh manusia. Nah, tapi yang ketiga dan yang keempat ini jamaah sekalian adalah untuk mereka-mereka yang kemudian mengikuti petunjuk Quran, mengikuti perintah-perintah Quran. Ya. Yang ketiga, Allah Ta'ala mengatakan wahudan, dan ia adalah merupakan petunjuk yang akan membimbing kehidupan kita. Wahudan warahmatun, dan yang keempat adalah rahmat. Ya, huda, petunjuk ini adalah merupakan paling besarnya pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian orang kafir tadi mendapatkan petunjuk,
dari Allah Subhanahu wa taala, ya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Qur'an ini benar-benar akan membimbing dia. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Al-Qur'an ini akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus, ya, kepada jalan yang lebih baik, pada kehidupan yang lebih mulia, ya, kepada memberikan tuntunan, ya, dari dunia sampai akhirat. Al-Qur'an ini bukan hanya di dunia saja, tapi dari dunia sampai akhirat Al-Qur'an akan menuntun kita demi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Wa hudan wa rahmatun, dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayat ini diawali dengan ya ayyuhan nas, ya, kemudian ditutup dikhususkan dua hal yang kedua hal yang berikutnya itu hudan wa rahmatun lil mu'minin, ya, petunjuk dan rahmat kata Allah taala bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, beruntunglah kita kalau kita mengisi waktu kita, ya, dari kehidupan kita ini dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Saya mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah ma'jabatullah, ya, hidangan Allah Subhanahu wa taala yang dibuka oleh Allah, yang disajikan oleh Allah taala setiap waktu kepada kita sekalian. Cuma itu, ada manusia yang kemudian tertarik dengan hidangan Allah, ada yang tidak, ya. Ada yang tertarik ini, ada yang mustaksir, dia banyak mengambil dari ayat-ayat Allah dengan banyak membacanya, banyak merenungnya. Ada yang banyak sampai dikatakan oleh Allah taala yatluna kitaballahi ana al-lail, ya, membaca kitab Allah taala di jam-jam malamnya, dia membaca ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, di jam malamnya dan di jam siangnya, bukan hanya di malam hari tapi juga di siang harinya. Nah, itu ada yang mustaksir, ada yang mustaqil, yang seperlunya saja dia mengambil dari kitab Allah, membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, ya, mengambil dari hidangan Allah Subhanahu wa taala ini. Dan naudzubillah ada yang hajarahu, bagaimana kata Rasulullah SAW dalam pengaduannya kepada Allah taala, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, kaumku menjauhi Al-Qur'an ini ya Allah, ya. Jadi jamaah sekalian, sungguhnya orang yang tidak mau dengan hidangan Allah Subhanahu wa taala ini ma'jabatullah kepada orang-orang, kepada kaum terdahulu sampai hari ini. Allah tetapkan, terus Allah berikan hidangan, ya, kepada kita sekalian. Al-Qur'an yang dibaca oleh Rasulullah, Al-Qur'an yang dibaca oleh sahabat-sahabat Nabi adalah Al-Qur'an yang sekarang kita baca ini, jamaah sekalian. Bukan yang berbeda, tidak ada perbedaan, karena Allah taala yang terus menjaga Al-Qur'an ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah, kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu yang bisa kita renungkan, ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, sungguh datang pada kalian peringatan dari Tuhan kalian, wa syifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi semua penyakit yang dalam hati, dalam dada, wa hudan wa rahmatun, dan petunjuk serta rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma aqulu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.